Dan untuk pembahasan lebih lanjut pemirsa mengenai persiapan pengamanan dan pengaturan lalu lintas mudik pada tahun 2024 ini, kita bergabung bersama kami ada dari sambungan Zoom Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Ya, selamat siang Pak Slamet, terima kasih atas waktunya. Ini diprediksi Pak, 193,6 juta jiwa akan ada pergerakan masyarakat mudik di tahun ini. Sudah sejauh mana kalau begitu persiapan pengamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas jelang mudik 2024 yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, sesuai dengan hasil survei ya Mbak Maria. Sesuai hasil survei kemarin ada 193,6 juta jiwa yang akan berpotensi untuk melakukan pergerakan. Dan kami dari 193 juta itu kami pilah-pilah mana yang menggunakan kereta api, moda transportasi kereta api, kemudian yang lewat darat. Khususnya yang lewat darat, baik itu lewat kendaraan bis maupun sepeda motor dan kendaraan pribadi, itu kita sudah persiapkan antisipasi ada 2 jalur, baik itu jalur tol maupun non-tol. Itu yang kita sudah survei dan alhamdulillah dari rekan-rekan dinas terkait dari Kementerian Perhubungan dan dari Kementerian PU itu sudah ready untuk hampir 95% kondisi jalan sudah cukup baik. Jadi baik itu di tol maupun di non tol kita sudah persiapkan dengan baik. Demikian Mbak. Baik Pak Slamet, tepatnya kami juga ingin tahu untuk puncak arus mudik dan arus balik mudik ini akan terjadi kapan? Apakah akan menumpuk di satu hari atau misalnya bisa ada beberapa hari Pak? Ya, diharapkan bahwa untuk antisipasi puncak arus mudik dan arus balik itu terjadi dari tanggal 5, 6, 7 sampai tanggal 9 ya. Dari 5 hari tersebut kita antisipasi khususnya yang dari Jabodetabek ke arah timur, ke arah Jakarta, ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kita persiapkan jalur di tol Cikampek maupun di jalur arteri, sehingga beberapa lokasi kita apabila kondisi normal itu kita akan berlakukan normal, namun kalau kita hitung dengan jumlah yang cukup tinggi, kita sudah mempersiapkan dengan metode baik itu kontraflow 1 lajur, kemudian 2 lajur, dan terakhir dengan one way. One way diharapkan nanti dari mulai KM 72 sampai dengan KM 80 itu bisa mengalir ke arah timur dengan lancar dengan VCR yang masih memadai. Namun apabila ada gangguan-gangguan dan kendala, nanti akan kita tambah dengan metode GAG. Itu pun ya dengan ganjil genap itu pun menjadi alternatif terakhir bagi kami untuk memperlancar arus mudik dan arus balik. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Pak Slamet, kalau begitu berapa personel yang nantinya akan diterjunkan dalam pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas jelang mudik 2024 ini? Apakah memang ada penebalan personel di titik-titik yang rawan kemacetan misalnya atau rawan kecelakaan, mengingat jumlah pemudik tahun ini juga jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya? Untuk tahun ini direncanakan hampir 93.000-an personil Polri, itu belum gabungan dengan dinas terkait. Nanti akan ada gabungan dari Dinas Perhubungan, dari PU, dengan Satpol PP dan sebagainya. Kemudian kita membentuk tim-tim. Ada tim di Satgas Kamsel Tipcar Lantas, itu akan ada tim urai. Tim urai apabila terjadi kemacetan-kemacetan. Kemudian kita juga mempersiapkan tim panduan, tim patroli panduan khususnya untuk kecepatan di jalan tol, kecepatan supaya terhindar dari kecelakaan. Kemudian kita ada tim penanganan laka lantas, penanganan TP-TKP dan ambulan yang tergabung menjadi dengan Kementerian Kesehatan dan dari rekan-rekan yang lain. Demikian, Mbak. Baik, nah Pak, Kemenhub ini kan memperkirakan ya ada 3 titik rawan kemacetan saat mudik. Bagaimana skema atau skenario dari Polri dalam mengatasi dan mengantisipasi ketiga titik yang rawan ini? Ya,
ada 3 titik tadi. Pertama adalah di Tol Cipali, kemudian di penyeberangan Merak dan Ketapang. Untuk di Tol Cipali tadi sudah kami sampaikan bahwa ada skenario dari mulai kontraflow 1 lajur, 2 lajur, sampai dengan one way untuk memperlancar pada saat arus mudik. Baik. Demikian juga dengan arus balik nanti dari mulai Kali Kangkung itu kita buat seperti 1 lajur, 2 lajur dan kontraflow. Sedangkan untuk di penyeberangan Merak dan Ketapang itu sudah ada pembagian pelabuhan dan delaying system di beberapa rest area di arah sebelum Merak. Dari kalau misalnya kendaraan roda 2 itu mereka akan menyeberang melewati pelabuhan Ciwandan. Kemudian kendaraan pribadi melalui pelabuhan Merak, dan untuk kendaraan berat lainnya yang dikecualikan dalam SKB itu melalui pelabuhan BPJ. Jadi sudah terbagi menjadi beberapa area. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Jalur-jalur alternatif mana saja juga yang nantinya akan disiapkan untuk memecah titik-titik yang macet ini, Pak? Ya, di arah timur apabila terjadi beberapa jalur alternatif, tentunya jalur di Cipali kita melalui jalur Cipularang, kemudian lewat jalur Pantura. Pantura juga kondisinya sudah cukup baik. Kemarin sudah kita disurvei oleh jajaran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Pantura sudah cukup memadai. Kemudian dengan penggelaran tim gabungan dari Satgas seluruhnya itu bisa. Kemudian jalur Cisumdawu juga sudah mulai diberlakukan. Alhamdulillah itu sudah cukup baik. Itu merupakan jalur-jalur alternatif apabila ke arah timur terjadi kepadatan yang luar biasa di jalan tol. Baik. Demikian, Mbak. Ya. Pak Slamet, jika kita juga berkaca ya dari mudik tahun lalu, apa saja yang seharusnya diperhatikan para pemudik nanti, khususnya para pemudik yang membawa kendaraan pribadi dan melewati titik-titik rawan macet dan kecelakaan? Iya, jadi kalau beberapa temuan hasil analisa dan evaluasi mudik tahun lalu, itu ada beberapa perlambatan-perlambatan yang diakibatkan karena kondisi kendaraan yang macet, sehingga diharapkan untuk tahun ini masyarakat betul-betul menjaga atau mengecek dulu untuk kondisi kesehatan badan dan kondisi kesehatan kendaraannya, sehingga tidak terjadi perlambatan di beberapa titik. Kemudian juga adanya banyaknya perlintasan kereta api, perlintasan sebidang yang perlu diantisipasi. Tolong itu kepada para pengemudi yang akan mudik betul-betul ikuti jalur antrian yang sudah ada sehingga jangan robos, sehingga terhindar dari kecelakaan. Itu beberapa temuan. Kemudian di rest area juga laksanakan rest area. Apabila di rest area titik tertentu sudah penuh, bisa digunakan rest area berikutnya, karena beberapa rest area sudah terjadi penambahan baik itu lokasi parkir maupun lokasi yang lainnya. Demikian, Mbak. Baik, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, terima kasih atas keterangannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.